Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Selamat malam Ibrahim. Oh, kamu lagi yang tadi bukan? Coba buka kamera. Buka kameranya. Ya, halo Mbak. Ya, buka kamera saudaraku. Ini sudah ini. Oh, simpan. Oke. Oh, Ya, kirain yang halo. tadi Ibrahim juga. Nah, Ternyata beda ya. teman yang tadi. Oh, alah. Nah, iya. Enggak, tadi itu saya masih penasaran. Nah, jadi ini saya pernah baca artikel kan begitu kan, pernah baca artikel kalau Yesus itu ketika disalib itu dia berdoa kan begitu kan, doanya kan Eli Eli lama sabachthani, itu kan dia meminta pertolongan dari Tuhan kan begitu kan, yang mana di situ artinya ya kalau nggak salah itu ya Allah ya Tuhanku, kemana engkau kenapa engkau pergi meninggalkan. Nah, terus ketika disalib itu dia minta tolongnya kepada siapa? Itu yang jadi pertanyaan saya. Di mana Tuhan Yesus minta tolong? Di mana ayatnya Tuhan Yesus minta tolong? Enggak, saya pernah baca artikel. Kok artikel sih, Mas? Yang Alkitab dong. Ketika artikel dia disalib, juga artikel siapa? Sumbernya dari mana? Itu tadi. Kenapa? Artikelnya dari mana, Mas? Mohon maaf, Mas, jangan bawa artikel. Artikelnya itu juga nggak tahu dari mana, Mas. Berdasarkan Alkitab aja, nggak ada Tuhan minta tolong, Mas. Jangan ngadi-ngadi, Mas. Makasih ya. Tapi saya pernah videonya. Nah, dokter. Tunggu, jangan dulu tuh, Mbak. Tadi itu kan saya sempat lihat juga ada yang live juga tadi. Nah, ada yang live juga kan, tentang apa tadi itu ya? Kalau nggak salah tadi Mbak bilang kalau Tuhan Yesus mana dalam kandungan, kan begitu kan? Menciptakan manusia sejak dia dari dalam kandungan sampai dia dilahirkan, kan begitu? Bahasanya Mbak tadi begitu kalau nggak salah. Betul begitu, Mbak? Bukan yang saya tanya, di mana Tuhan Yesus itu minta tolong? Datanya di mana di dalam Alkitab? Dalilnya di mana? Kau jangan bawa artikel yang sumbernya bukan dari Kristen. Ngomong itu jangan ngawur, Mas, yang benar aja, Mas. Itu, Mbak, saya nanya. Ini kan Mohon maaf, Mas, bawa data dalil dari Alkitab, Mas. Bertanya, Mbak. Iya, tidak ada Tuhan Yesus minta tolong, Mas. Justru Tuhan Yesus yang mengatakan. Tunggu, begini, Mbak. Bagaimana? Justru Tuhan Yesus menyatakan gini, yaitu di Matius 26 ayat 46, Markus 14 ayat 42, bangunlah, marilah kita pergi ke Yerusalem. Nah, Tuhan Yesus tahu kalau di Yerusalem dia akan ditangkap, lalu dia akan dihakimi, diadili, lalu disalibkan. Nah, kalau memang Tuhan Yesus itu masih minta tolong, ya dia akan menghindar dan gak akan pergi ke Yerusalem, Mas. Begitu. Jadi kalau ngomong itu yang benar, Mas. Justru Tuhan Yesus tahu dia akan disalibkan, makanya dia pergi ke Yerusalem. Kan Tuhan Yesus itu Tuhan Allah yang Maha tahu. Dia tahu masa yang akan datang. Makanya dia mengatakan begini, marilah kita pergi ke Yerusalem, karena di sana anak manusia akan diserahkan, disalibkan, mati dan bangkit. Gitu. Oke. Boleh. Mantap, ya. Berarti kata-kata Eli itu bukan dari Alkitab, Mbak.
Iya, ada juga tertulis dalam Alkitab kata Eli Eli lama sabachthani. Ini saya baca dulu ya. Ya, ya. Yaitu di Matius 27 ayat 46. Markus 15 ayat 34. Bahwa Tuhan Yesus berseru di atas kayu salib, Eli Eli lama sabachthani. Yang artinya, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, itu artinya bukan minta tolong, Mas Bro. Bukan minta tolong, bukan berdoa bukan minta tolong sama Allah lain, bukan gitu maksudnya. Nah, ketika Tuhan menyatakan Eli Eli lama sabachthani itu adalah penggenapan nubuatan di Mazmur 22 ayat 1. Bahwa di Mazmur 22 ayat 1 itu adalah lagu ya, lagu dari Daud. Nah, di mana kalau kita baca, nah untuk apa Tuhan harus mengatakan seperti itu? Karena di Lukas 23 ayat 27, sejumlah besar orang mengikuti dia. Di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Jadi waktu Tuhan Yesus disalib, banyak perempuan Yerusalem yang meratapi dan menangisi Tuhan Yesus, termasuk Bunda Maria dan para rasulnya. Nah, untuk menghibur hati mereka, Tuhan harus mengucapkan itu supaya mereka mengingat bahwa nanti di hari ketiga Tuhan Yesus akan bangkit. Gak usah terlalu mendalam meratapi Tuhan Yesus, itu maksudnya. Sebab apa? Ketika bangsa Israel menyanyikan lagu pujian itu di zaman Ratu Ester, di hari ketiga mereka dibebaskan dari pembunuhan Ahasieros gitu. Oh, berarti kata-kata itu keluar ketika Yesus di Yerusalem, begitu? Ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib, karena Tuhan Yesus kan akan bangkit pada yang ketiga. Jadi itu adalah lagu penghiburan buat perempuan-perempuan Yerusalem yang meratapi Tuhan Yesus gitu. Oh, begitu artinya. Iya. Oke, sudah jelas sekali saudaraku. Makasih ya. Itu dulu Mbak. Kamu buru-buru sekali Mbak. Tunggu dulu. Gantian sama yang lain. Oh, gantian sama yang lain. Ya oke lah. Oke. Oke, ya terima kasih saudaraku. Tuhan Yesus mengasihimu. Tepuk tangan buat Ibrahim yang cakap dan manis. Selamat malam catatan Andre. Silakan buka kamera. Selamat malam. Ya, silakan. Yang dipertanyakan apa hubungannya Yesus menyampaikan di kayu salib dengan cerita nyanyian kebangkitan hari ketiga? Iya, tadi kan saya sudah jelaskan, Mas, bahwa ketika bangsa Israel menyanyikan lagu pujian itu, Eloi Eloi lama sabachthani, bangsa Israel dibebaskan dari pembunuhan Ahasieros di zaman Ratu Ester. Nah, ini ya, ntar aku buka dulu ya. Waktu itu kan di zaman Ratu Ester, Ahasieros akan membasmi semua orang Israel. Nah, ketika orang Israel diajak sama Ratu Ester untuk berpuasa 3 hari 3 malam dan juga menyanyikan lagu pujian itu, di hari ketiga mereka bebas dari pembunuhan itu. Nggak jadi orang Israel dibasmi. Nah, Tuhan Yesus kan untuk mengingatkan mereka ke hal itu supaya mereka percaya apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus akan bangkit pada yang ketiga. Jadi ngapain meratapi terlalu sedih, itu maksud Tuhan Yesus. Makanya Tuhan menyatakan, ya ketika perempuan-perempuan Yerusalem meratapi Tuhan Yesus. Yang saya tanya begini, apa hubungannya pada waktu Yesus disalib, dia berbicarakan Tuhanku, Tuhanku,
Nah, kenapa meninggalkanku? Yang barusan saya Jadi jelaskan nggak masuk ya, Mas? nggak masuk. Nah, ini Aduh. kembali lagi pertanyaan saya begini. Kan ini Terus tadi saya bukan nggak meneruskan masuk, masuknya kamu yang kamu pertama. kamu tangkap nggak tadi apa yang saya jelaskan, Mas? Kenapa lagi bolak-balik ditanya itu gitu loh? Ya ampun. Ya, oke. Ya gitu Yang dong. Nah, pertanyaan dari saya, heeh. ini kan bukan, ini itu tadi melanjutin pertanyaan yang sebelumnya. Ini pertanyaan dari saya, Ibu Mbak. Nah, yang saya ingin tanyakan, posisinya Yesus waktu di dalam rahim itu sudah Tuhan atau masih manusia? Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu, yaitu juru selamat, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jelas? Jadi yang datang itu Tuhan, bro. Makanya Tuhan Yesus itu bisa membangkitkan Lazarus yang mati membusuk selama 4 hari. Ini saya baca ya, Tuhan Yesus berfirman, Yohanes 11 ayat 43. Dan sesudah berkata demikian, berserulah Tuhan Yesus dengan suara keras, Lazarus, bangkit. Nah, bangkit tuh Lazarus. Kenapa Tuhan bisa membangkitkan Ibu, orang mati? Karena dia Tuhan yang Maha Kuasa, pemilik kehidupan. Sebab ada firman Tuhan di Ulangan 32:39, akulah yang mematikan dan menghidupkan, akulah yang meremukkan dan menyembuhkan. Nah, di Yohanes 5, Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit lumpuh di dekat kolam Bethesda. Kemudian Tuhan Yesus juga ya menyembuhkan orang yang sakit. Ini potong, maaf ya. Ini pertanyaannya yang saya ingin tanyakan itu, pada waktu Yesus masih di dalam rahim, apakah dia sudah Tuhan? Nah, pertanyaannya ini masih di dalam rahim. Di dalam rahim. Tadi yang saya bacakan dalilnya, Mas, yang di Lukas 2:11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kan sudah lahir, ini belum lahir, masih di rahim. Kalau yang disampaikan Ibu tadi kan telah lahir. Iya, mau lahir atau enggak dia Tuhan, Mas. Aduh, kayaknya mohon maaf, Mas, kayaknya enggak nangkap, Mas. Mohon maaf ya, God bless you, Tuhan Yesus mengasihimu, Mas. Oh, kan bertanya nanti dulu. Kan pertanyaannya harus dijawab agar kami yang tidak tahu ini. Nah, sudah dikasih tahu, Mas. Sudah dikasih tahu Tuhan Yesus itu mau di dalam rahim Bunda Maria, mau lahir dia tetap Tuhan, Mas. Di dalam Injilnya tolong disampaikan kepada kami sebagai penonton agar kami tahu bahwa ada yang menyampaikan Yesus itu pada waktu lahir baru disampaikan sebagai manusia. Setelah umur 40 tahun baru dijadikan Tuhan. Nah, ini yang untuk memperjelas kami ini disampaikan ayatnya, firmannya bahwa Yesus itu di dalam rahim sudah disampaikan Tuhan. Iya, sudah disampaikan dia adalah Tuhan, ya. Di mana di Lukas 1 ayat, sebentar ya, sabar. Lukas 1 ayat 35. Ini saya baca ya. Jawab malaikat itu kepadanya,
Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Anak Allah itu maksudnya Allah, ya Tuhan, ya. Tuhan itu yang datang. Jadi Tuhan itu kudus. Sejak dalam rahim Bunda Maria pun dia adalah kudus, mulia, agung. Karena dia Tuhan. Makanya tadi Tuhan Yesus ya datang ke dunia itu melalui Bunda Maria. Malaikat pun menyampaikan di Lukas 2:11. Lukas 2:11 ya. Hari ini telah lahir bagimu yaitu juru selamat. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Yang menyampaikan siapa Mas Umu? Dari ayat yang pertama tadi kan yang menyampaikan bahwa akan datang Roh Kudus, berarti yang menyampaikan ini tadi malaikat. Iya. Malaikat Gabriel yang menyampaikan. Iya. Nah, malaikat Gabriel yang menyampaikan. Perintah siapa? Oke, mantap. Oke, saya baca ayatnya langsung ya, dalilnya ya. Lukas 1 ayat 26. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Jadi Tuhan Yesus yang menyuruh, karena Tuhan Yesus adalah Allah itu sendiri. Tuhan Yesus menyuruh malaikatnya untuk menyampaikan pesan kepada Bunda Maria bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus, anak Allah. Jadi Allah yang menyampaikan kepada Jibril bahwa dia masuk ke dalam rahimnya Maryam. Bukan Jibril, Mas. Jibril itu berbeda dengan Gabriel. Ya, Gabriel. Nah, yang saya tanyain tuh mana ayat di dalam Injilnya bahwa Allah menyampaikan kepada Gabriel Tuhan akan hadir kudus di rahim Bunda Maryam. Itu tadi yang saya sampaikan ayatnya. Lukas 1 ayat 26 sampai 27. Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Belum paham juga? Ya, yang tadi kan Allah. Allah memfirmankan bahwa akan datang kudus melalui rahimnya Maryam, berarti 3 dong. Berarti yang merintah ini Allah. Nah, yang kudus ini berarti utusannya dong. Kan bahasanya beda, Allah, kudus, Maryam. Berarti ada 3 kalimat dong kalau dalam bahasa Indonesianya. Allah, kudus, Maryam. Jadi gini saudaraku, Andre. Tuhan Yesus yang adalah Allah itu sendiri menyuruh malaikatnya Gabriel pergi ke Nazaret menjumpai perawan yang namanya Maria. Nah, malaikat ini menyampaikan kepada Bunda Maria bahwa Bunda Maria akan mengandung dari Roh Kudus dan anak yang dilahirkan itu disebut kudus, anak Allah. Kenapa disebut anak Allah? Karena yang datang itu adalah Tuhan itu sendiri ke dunia melalui Bunda Maria gitu, Bang. Sudah jelas banget itu. Saya rasa udah cukup dulu ya, Bang ya. Nah, kalau begitu, yang kami ingin ketahui orang awam ini tadi, Bunda, ada Allah, ada anak Allah berarti. Oh, enggak seperti itu. Bukan berarti ketika ada Allah, anak Allah ditulis dalam Alkitab, lalu banyak Allah. Enggak begitu. Jadi gini. Bukan, saya balikin karena Bunda tadi sampaikan anak Allah dan ada Allah. Berarti Allah punya anak dong. Bukan gitu, Bang.
Jadi gini Iya, abangku, mana? ya. Di Filipi 2 nih saya baca dulu ya. Ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah maksudnya wujud Allah ya, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan di dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Nah, ketika Allah itu datang ke dunia mengosongkan dirinya sendiri, dalam bahasa Indonesia kenosis, disebut anak Allah karena yang datang itu adalah Allah, Mas. Nah, sebab Allah itu kan roh. Walaupun Allah itu datang ke dunia berkenosis menjadi manusia, eksistensinya yang adalah roh itu tidak pernah berkurang atau habis jadi nggak ada lagi. Tapi roh Allah itu tetap ada di surga, ada di mana-mana. Karena itulah keilahian Tuhan Yesus, bahwa roh keilahian Tuhan Yesus itu Allah yang maha hadir, Bang, gitu. Oke, saya rasa sangat cukup jelas ya. Bunda, nanti Iya, dulu Bunda. Ayahanda. Kita sharing. Itu Bunda udah nyampain. Nah, kalau gitu Bunda, setelah Yesus ke muka bumi ini, kan ada ruh dengan ada jasad. Nah, sekarang saya tanyakan, kalau ruh itu tadi kudus, Tuhan Allah, jasadnya apakah juga kudus? Kudus dong, kudus sekali, mulia, suci. Makanya tadi malaikat itu mengatakan, Kalau begitu, ini Bunda, kalau jasadnya itu kudus, berarti apa yang dimakan oleh Yesus dan apa yang dikeluarkan oleh Yesus itu apa juga termasuk kudus? Kotorannya apakah kudus? begini saudaraku, tidak ada di dalam Alkitab Tuhan Yesus itu kotoran, tidak ada. Apakah jasad Iya, kudus, Yesus kudus. Kristus ini Iya, kudus, semua kudus. Iya, termasuk kudus. Allah. Kalau ya Oke, gimana? begini saya tanya sama kamu. Kamu kan manusia. Ketika kamu juga Ya. buang air, apakah airmu itu Ya. adalah manusia juga? Saya bilang kan air yang keluar dari tubuh ini kan itu najis, Bunda. Kotoran, Bunda. Najis, Bunda. Nah, yang saya tanyakan, apakah kotoran yang dikeluarkan oleh Yesus tadi itu najis? Misalnya nih, Yesus berarti pada saat dia menjadi manusia, saat itu kan dia makan, dia BAB, dia kencing. Nah, apakah yang dia keluarkan Oh, itu begini termasuk catatan Andre, kudus? kamu bertanya yang ada dalam Alkitab aja. Ya, kamu bertanya ada dalam Alkitab. Jangan kamu bertanya yang tidak ada. Karena tidak ada dituliskan di situ tentang yang kamu bilang itu. Makasih, Tuhan Yesus mengasihimu. Wah,